masih banyak keraguan di antara kita tentang puasa hari raya itu ikut Mekah atau pemerintah. Dan ini terus berjalan sepanjang perjalanan umat Islam hingga saat ini. Dan ini semakin memuncak ketika informasi semakin dekat, semakin real time. Terutama ini puasa Arafah. Di Mekah sedang puasa apa? Sedang wukuf padang Arafah, di kita puasa Arafah. Ketika terjadi perbedaan, ini tentunya akan semakin membingungkan umat. Di kesempatan ini kita hanya membahas pertanyaan dan yang sering muncul, kenapa dan kenapa. Yang pertama, kenapa mulai puasa Arafah dan hari raya Idul Adha ikut Mekah? Jawabannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ja'alallahu al-Ka'batal baital harama qiyamal linnas. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci sebagai pusat bagi manusia. Ini di surat Al-Maidah ayat 97. Jadi Ka'bah itu pusat bagi manusia, baik itu peribadatan maupun urusan dunia. Dengan menjadikan Ka'bah sebagai pusat dan menjadikan bumi satu matlak, maka satu hari satu tanggal dari ujung timur sampai ujung barat akan terwujud. Mau dia metode hisab, mau dia metode hurriyat, insya Allah akan dapat terwujud. Dan dengan sendirinya kalender Islam dunia akan tercapai. Ini kenapa puasa hari raya ikut Mekah. Kedua, kenapa waktu sholat nggak ikut Mekah? Puasa ikut Mekah, sholat kenapa nggak ikut Mekah? Tentu ada perbedaan antara waktu sholat dengan waktu puasa atau hari raya. Waktu sholat itu ditentukan oleh pergeseran matahari dalam satu hari. Subuh itu waktunya dari terbit fajar sampai terbit matahari. Zuhur waktunya tergelincir matahari sampai bayangannya itu sama dengan benda aslinya. Itu juga asar waktunya ya mulai dari benda yang sama panjang aslinya sampai terbenam matahari. Lalu maghrib dari terbenam matahari sampai hilang warna kemerah-merahan di senjanya. Sementara isya setelah hilang merah senja sampai pertengahan malam. Ini sama, mau di Mekah, mau di Indonesia sama waktunya. Jadi tetap sama. Sementara untuk penentuan waktu puasa hari raya itu melihat bulan. Melihat hilal. Sama, mau di Indonesia, di Mekah, di Indonesia, mau di Aceh, di Papua, itu ya juga melihat hilal. Karena dulu informasi belum canggih, belum real time, belum bisa update secara langsung, ya melihat hilal ya masing-masing. Gak mungkin hilal satu daerah ditransfer ke tempat lain, gimana caranya? Ya udah, siapa yang melihat hilal maka berpuasa. Sekarang udah real time, ya cukupkan aja hisab, ruhiyat Mekah, sehingga bisa seragam. Sehingga kita punya nanti kalender Islam yang bersatu, dan satu hari satu tanggal ya bisa tercapai. Ini pertanyaan ketiga. Tanah Arafah itu pernah kosong dari wukuf karena bertahun-tahun itu dikuasai oleh kafir Quraisy. Tapi Nabi tetap berpuasa 9 Zulhijjah. Ya, tentu puasa Arafah itu dikerjakan 9 Zulhijjah, yang juga bertepatan dengan wukuf di padang Arafah. Jadi wukuf Arafah ini juga dikerjakan di tanggal 9 Zulhijjah.
Jadi puasa Arafah, wukuf Arafah itu dikerjakan 9 Zulhijjah. Jadi orang berpuasa Arafah itu bukan mesti ada orang yang wukuf di padang Arafah. Seperti halnya yang disebutkan tadi, pernah dikuasai, pernah juga dulu Nabi menyebutkan hal yang sama. Beliau biasa berpuasa, sementara waktu wukuf Nabi sendiri berhaji itu baru 1 kali. Oleh karenanya, jika kita sepakat kapan 1 Zulhijjahnya, maka tentu puasa Arafah kita akan bersamaan dengan waktu wukuf Arafah. Lalu yang keempat, apakah puasa harus bersamaan dengan waktu wukuf? Tentu puasa dengan wukuf yang bersamaan tentu memiliki keutamaannya masing-masing. Tapi bukan berarti puasanya itu harus mengikuti waktu wukuf. Seperti kita di Indonesia, puasa tetap harus mengikuti bagaimana ketentuan berpuasa. Dari disebutkan di Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Al-Baqarah ayat 187. Jadi puasa tetap mengikut ketentuan puasanya. Yang wukuf ya tetap mengikuti waktu wukuf, mulai dari tergelincirnya matahari sampai terbenam matahari, dan masih diperbolehkan sampai terbit fajar, sampai sebelum terbit fajar. Dan orang yang berpuasa sesuai dengan harinya, jika 1 hari 1 tanggal dan mengikuti waktu Mekah, maka akan ada waktu dalam berpuasanya itu bersamaan dengan waktu wukuf. Contoh, kita di Indonesia beda 4 jam. Jadi ada waktu kebersamaan kita jika di sana jam katakanlah zuhur 12.30. Kita di sini berarti sekitar sudah 4:30. 4:30 sampai 6:30 itu bersamaan kita. Jadi di ujung kita berpuasa itu bersamaan dengan waktu wukuf. Itu adalah waktu keutamaan tersendiri. Lalu kenapa penentuan Zulhijjah ikut Saudi? Padahal itu hanya zaman modern bisa berlaku. Bagaimana sebelumnya? Tentu sesuai dengan daerah masing-masing. Seharusnya bukan hanya puasa Arafah yang ikut Saudi, tapi juga puasa dan hari lainnya juga ikut Mekah, ikut Arab Saudi. Jika ingin mewujudkan kalender Islam dunia bersatu, dan 1 hari 1 tanggal dari mulai ujung bumi timur sampai ujung barat umat Islam bersamaan dengan puasa dan hari rayanya. Ketika dulu informasi belum modern, maka puasa itu ya melihat hilal di wilayah masing-masing. Tapi ketika informasi komunikasi sudah modern, tentu kesatuan wilayah itu bisa tercapai. Karena menjadikan patokannya adalah hisab dan ruhyat hilal yang terjadi di Mekah. Ada satu hadis yang umum kita gunakan ini berpuasa, terlepas itu puasa Arafah, puasa Ramadan. Nabi SAW bersabda, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah juga karena telah melihatnya. Dan jika bulan itu tertutup pandangan kalian, maka genapkanlah bilangannya. Ini ada di Sahih Muslim, Bukhari. Hadisnya ini sama tetap rujukannya. Mau dia yang mengikuti pemerintah, mau mengikuti wilayah lokalnya, ataupun mengikuti Arab Saudi atau Mekah, hadis rujukannya sama tetap. Jika dulu ikut pemerintah, karena memang informasi belum modern, belum tahu, lambat nyampe. Tapi sekarang informasi udah modern. Hari ini ngelihat jam ini, detik ini melihat hilal, detik ini pemerintah Arab Saudi mengumumkan telah
terjadi hilal, telah terlihat hilal, maka saat itu juga bisa tersampaikan ke Indonesia, sampai ke ujung Papua. Jadi ya udah cukup, tunggu aja ruhyat Mekah, tunggu aja hisabnya. Kan bisa mengurangi tenaga, biaya, tanpa kita harus melihat hilal secara sendiri dan khusus. Cukup tunggu pengumuman dari Mahkamah Agung Arab. Kapan awal bulan, kapan puasa mulai. Maka dengan sendirinya kalender Islam dunia akan tercapai. Lalu kenapa? Ini yang keenam ya. Kenapa mesti ribut? Perbedaan itu kan udah pasti. Tidak mungkin mengingkarinya. Ada sebuah hadis tentang perbedaan ini, yaitu hadis yang terkenal dari Quraib tentang perbedaan waktu Madinah dan Syam. Iya, memang benar. Perlu disampaikan bahwa perbedaan waktu Madinah dan Syam ini itu pernah terjadi. Padahal itu dekat. Apalagi Indonesia dengan Arab. Sangat mungkin terjadi perbedaan. Dan ini adalah salah satu contohnya tentang berpuasa dan hari raya di zaman informasi belum modern. Antara negeri Syam dengan Madinah saja bisa berbeda, karena tidak bisa mengikuti informasi hilal Mekah. Demikian juga antara Jawa dengan Sumatera bisa berbeda. Dan jika mau konsisten, jika di ujung kulon tidak dapat melihat hilal, sementara di Sabang bisa melihat, maka seharusnya Banten dan Aceh juga bisa berbeda waktu awal puasanya. Namun kemajuan era informasi ini yang menjadikan kita seharusnya bisa bersatu dalam hal yang disepakati sesuai dengan dalil yang paling kuat. Lalu bagaimana? Kita kan harus berjamaah. Sholat Id harus dengan pemimpin. Ini pertanyaan yang ketujuh. Sholat Id memang harus berjamaah. Jika tidak bisa secara jamaah yang banyak, ya jika ada dengan komunitas kecil, komunitas kecil. Jika hanya ada satu keluarga, ya satu keluarga. Ya jemaah sekeluarga. Ayahnya, khatibnya, imamnya, jemaahnya ya istri dan anak-anaknya. Kalau nggak bisa, ya mundur dikit nggak apa-apa. Ikuti jemaah umum yang di sekitarnya. Puasanya ya tetap ikuti kapan waktu berpuasa. Sambil belajar terus. Dan memang ketika ada perbedaan, Allah telah mengingatkan kita untuk kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Ini jika kita jadi beda perbedaan pendapat, ya kembalikan ke Allah, kembalikan ke Rasul, kembalikan ke Al-Quran, kembalikan ke hadis. Dan jika tidak ada dan belum ada titik temunya, salinglah menghargai, saling menghormati. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.